Halo semuanya, perkenalkan saya Adi Saputro Wibowo, NIM 17085611054. Kali ini saya akan membahas apa itu low pass filter dan saya akan mencobanya untuk mengimplementasikannya pada Python programming. Sebelumnya, apa itu filter? Filter adalah perangkat atau proses yang menghilangkan beberapa komponen atau fitur yang tidak diinginkan dari sinyal. Jadi filter ini pada umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu filter low pass, yaitu melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cutoff dan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari cutoff. Kemudian ada filter high pass, yaitu lawan kata dari low pass, dia melewatkan sinyal yang frekuensinya lebih tinggi dari frekuensi cutoff dan melemahkan sinyal yang frekuensinya lebih rendah dari cutoff. Yang ketiga adalah filter band pass, yaitu dibentuk dengan mengalirkan filter high pass dan filter low pass. Yang keempat adalah filter band reject, yaitu kombinasi paralel dari filter low pass dan high pass. Nah, kali ini saya akan membahas filter low pass. Jadi filter low pass itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mempertahankan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cutoff yang sudah ditentukan nantinya dan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cutoff itu. Contohnya adalah gambar di atas ini. Jadi yang biru ini adalah sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kita nanti akan melakukan filter low pass dan akan menghasilkan sinyal dengan warna seperti yang ada pada warna merah ini. Jadi dia menghasilkan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan frekuensi yang sebelumnya. Karena sudah ditentukan cutoff frekuensi berapa yang akan dibatasi. Ya, kita langsung saja ke implementasi kodenya. Terlebih dahulu kita buat file Python. Nah, pertama kita mengimport NumPy. Jadi library NumPy ini berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dengan mengolah array dan array multidimensi. Kemudian kita juga mengimport matplotlib pyplot. Jadi library ini dapat menghasilkan plot dengan kualitas tinggi dan dalam berbagai format. Kemudian juga dari CPy kita mengimport butter. Jadi butter ini adalah fungsi filter butterworth itu sendiri dan juga fill. Jadi fungsi ini menerapkan filter digital linear 2 kali maju dan mundur. Itu filter gabungan memiliki fase 0 dan urutan filter 2 kali lipat dari yang asli. Jadi karena kita akan melakukan filter pada sebuah sinyal, kita buat sinyal terlebih dahulu. Sebagai contoh kita buat sinyal sin dengan frame rate 100 Hz. Kita buat sinyal sin dengan frekuensi 20 Hz
Nah, ini adalah sinyal SIM yang sudah dibuat. Kemudian kita akan coba untuk mengplot sinyalnya, apakah sudah berhasil. Nah, ini adalah sinyal SIM yang sudah dibuat. Seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita coba membuat sinyal noise-nya. Kita akan membuat sinyal noise-nya dengan sinyal pause dan di frekuensi 50 Hz. Nah, kita akan coba. Kemudian jadi datanya nanti adalah sinyal SIM yang sudah dibuat tadi dijumlahkan dengan sinyal noise-nya. Nah, seperti apa datanya, kita coba plotkan terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya, itu sinyal aslinya dijumlah dengan sinyal noise-nya. Nah, lalu kita buat fungsi filternya. Dengan parameter data inputnya, kita tentukan cut off-nya juga, kemudian frame rate dan order. Jadi karena tadi sinyal SIM-nya itu adalah 20 Hz dan sinyal noise-nya 50 Hz, kita akan melakukan cut off pada 30 Hz. Kita deklarasikan juga NY-key sinyal. Jadi NY-key sinyal ini adalah frekuensi dari setengah dari sampling rate, atau kadang juga dikenal sebagai frekuensi lipat dari sistem pengambilan sampel. Jadi dia adalah setengah dari frame rate-nya. Dan ordernya adalah 2.
Jadi kita tentukan terlebih dahulu untuk normal cut off-nya itu adalah cut off itu sendiri dibagi dengan NYK sinyal tadi. Baru kita masukkan fungsi memanggil butter filter dengan parameter order, kemudian cut off-nya, by type. Jadi by type ini karena kita melakukan filter low pass, jadi dia by tipenya low. Jika tidak dimasukkan, sebenarnya by tipenya di butter ini adalah low pass, jadi kalaupun dihapus itu bakal otomatis kebaca low pass filternya. Ini kita tetap masukkan saja. Nah, ini adalah fungsi low pass-nya. Kemudian tinggal kita panggil fungsi low pass-nya untuk memfilter sinyal yang telah dibuat tadi. Jadi Y adalah filter low pass dengan parameternya data, off, dan order. Nah, kita coba terlebih dahulu apakah ada error. Oh, ini tadi lupa belum di komen. Nah, ternyata tidak ada error setelah dijalankan. Sekarang kita coba untuk memplot hasil sinyalnya. Ini kita komen terlebih dahulu. Nah, ini adalah sinyal hasil filternya. Sekarang kita coba kita aktifkan di plotnya semua. Jadi yang ditampilkan sinyal asli, kemudian datanya, data yang sudah ada noise-nya, kemudian hasil filternya. Kita kasih label biar bisa membedakan. Nah, ini jadi adalah hasil dari filternya. Nah, tidak begitu terlihat. Coba kita zoom. Nah, jadi yang garis hijau ini adalah hasil filternya. Yang orange ini adalah data yang ada noise-nya tadi, dan yang biru adalah sinyal aslinya. Bisa dilihat bahwa
sinyal hasil filternya itu hampir mendekati, hampir sama, hampir mirip dengan sinyal aslinya. Jadi low pass ini mengembalikan sinyal aslinya tadi. Jadi yang sinyal noise yang lebih tinggi frekuensinya tadi dapat dilemahkan sehingga dapat menghasilkan sinyal di bawah nilai cutoff yang sudah kita tentukan tadi. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.